Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama siang ini. Belasan rumah rusak, bahkan ada yang hancur akibat adanya ledakan misterius yang terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 90 orang terkait aksi perusakan dan pembakaran fasilitas umum di Kota Palembang serta kerusuhan di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Divisi Humas Polri menghadiri acara Parents Day 2025 yang diselenggarakan oleh Lab School Kebayoran. Pemirsa, belasan rumah rusak, bahkan ada yang hancur, dan sekitar puluhan kepala keluarga terdampak akibat adanya ledakan misterius yang terjadi beberapa pekan lalu di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik, terungkap bahwa ledakan tersebut diakibatkan oleh kebocoran tabung gas LPG 12 kg dari salah satu rumah warga. Beberapa hari lalu, warga Pamulang, Tangerang Selatan dihebohkan dengan adanya ledakan misterius yang mengakibatkan belasan rumah hancur dan beberapa warga mengalami luka yang disebabkan oleh ledakan tersebut. Terjadinya ledakan tersebut, warga yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polri pun melalui Polres Metro Tangerang Selatan bersama Pusat Laboratorium Forensik melakukan penyelidikan terjadinya ledakan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik, Kapolres Metro Tangerang Selatan AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang mengungkapkan bahwa ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten tersebut merupakan ledakan yang disebabkan oleh kebocoran tabung gas LPG 12 kg dari salah satu rumah warga. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan Puslapor Bareskrim Polri bahwa penyebab dari ledakan tersebut adalah berasal dari kebocoran tabung gas 12 kg dari salah satu rumah masyarakat yang berasal dari tempat kejadian perkara, di mana ledakan tersebut itu berasal dari gas yang kemudian terakumulasi pada satu ruangan tertutup, kemudian itu berasal dari dapur atau ruangan lainnya, kemudian terpicu oleh kompor sehingga kemudian ini terjadi ledakan. Dengan adanya kejadian ini, kepolisian mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat agar mematuhi standar regulasi penggunaan gas dan regulator agar kejadian tidak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Christian Hendra, Polri TV. Dan pemirsa, kepolisian daerah Sumatera Selatan berhasil mengamankan 90 orang terkait aksi perusakan dan pembakaran fasilitas umum di Kota Palembang serta kerusuhan di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Dari sejumlah tersebut, 25 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Andi Rian Jayadi menjelaskan bahwa kerusuhan terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari dipicu provokasi melalui media sosial.
Gerombolan massa kemudian melakukan perusakan dan pembakaran di gedung DPRD Sumatera Selatan sebelum bergerak ke Mako Ditlantas Polda Sumatera Selatan dan membakar sejumlah kendaraan menggunakan api langsung maupun bom molotov. Dari insiden tersebut, tercatat 14 pos polisi lalu lintas serta 22 unit kendaraan roda 4 dan roda 6 dirusak maupun dibakar. Polisi yang bergerak cepat berhasil mengamankan 64 orang di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa aksi tersebut dipicu ajakan dan hasutan yang menyebar di media sosial, termasuk di grup Instagram, Pelaju X Jakabaring, serta unggahan provokatif di Facebook. Sebagian besar pelaku diketahui merupakan anggota kelompok balap liar. Polisi juga berhasil menangkap sejumlah pelaku lain yang terlibat dalam perusakan maupun penghasutan. Sementara di Kabupaten Oku, aksi anarkis pada 1 September 2025 menyebabkan kerusakan fasilitas umum, termasuk pot tanaman yang dilemparkan ke arah petugas dan gedung. Dari kejadian itu, 12 orang diamankan, namun 11 diantaranya masih anak-anak. Hanya 1 orang dewasa yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan. Secara keseluruhan, dari rangkaian kasus di Palembang dan Oku, sebanyak 25 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran, mulai dari pelaku perusakan, penghasutan, hingga penyusup. 2 orang lainnya yang positif narkoba diserahkan ke yayasan rehabilitasi, sementara 63 orang tidak terbukti bersalah dan dilepaskan. Kapolda menegaskan bahwa penyelidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap aktor intelektual di balik provokasi tersebut. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Sigi berhasil mengungkap kasus pencurian yang meresahkan warga. Pelaku yang menggunakan cadar saat beraksi ditangkap setelah melakukan pencurian di 6 TKP dengan nilai kerugian mencapai 177 juta lebih. Satuan Reskrim Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah menangkap seorang pemuda berinisial GS usia 21 tahun. Pencuri yang merupakan warga desa Sibowo, Kecamatan Tanam Bulapa ini beraksi seorang diri dengan modus menutup wajah menggunakan cadar. Pelaku melancarkan aksinya pada malam hari saat korban tertidur. Caranya dengan memanjat tembok dan membongkar rumah maupun kios milik warga. Dalam kurun waktu sebulan, GS telah melakukan pencurian di 6 lokasi berbeda dengan total kerugian mencapai 177 juta rupiah. Lokasinya meliputi rumah warga, kios barang campuran, hingga toko bangunan. Hasil penyelidikan mengungkap uang hasil curian digunakan pelaku untuk membeli ternak sapi, tong air, serta dihabiskan untuk gaya hidup mewah sesaat, termasuk berfoya-foya dan menyewa perempuan untuk berkencan. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Sigi dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sejauh ini polisi masih mengembangkan penyidikan untuk memastikan ada atau tidaknya TKP lain yang melibatkan pelaku. Dari Humas Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kecurigaan seorang istri di Kebumen terhadap kebiasaan suaminya akhirnya terbukti. Polisi menangkap berinisial YJ berusia 37 tahun, seorang pengemudi ojek online bersama rekannya berinisial TK berusia 44 tahun karena dugaan mengonsumsi sabu. Pelaku terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Polisi amankan 2 tersangka. Keduanya diringkus tim Satres Narkoba Polres Kebumen di Jalan Raya Perembun, Rowokele pada Kamis dini hari 7 Agustus 2025. Saat diamankan, polisi menemukan sebungkus kecil kristal putih yang disembunyikan dalam sedotan plastik, 2 telepon genggam serta sepeda motor yang mereka gunakan. Kasatres Narkoba Polres Kebumen AKP Heru Santoyo mengatakan sabu itu mereka dapatkan dari seorang yang kini identitasnya telah dikantongi Polres Kebumen. Transaksi dilakukan secara daring. Inisial tersangka yaitu kami telah mengamankan 2 orang yang berinisial TP dan EJ. Adapun
Adapun modus operandinya bahwa mereka melalui pesan jaringan menggunakan alat komunikasi yaitu HP. Pasal yang disangkakan yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 55 ayat 1K 1E KUH pidana, di mana dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta serta paling banyak 8 miliar rupiah. Polres Kebumen menegaskan akan terus memberantas peredaran narkoba. Ia mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Morowali, Polda Sulawesi Tengah kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. 2 orang pria berinisial M berusia 39 tahun dan A berusia 25 tahun diamankan dalam penggerebekan di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah pada Minggu 31 Agustus 2025. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas penyalahgunaan narkotika di kos-kosan di Desa Labota. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satres Narkoba bergerak cepat menuju lokasi sekitar pukul 16 WITA dan mengamankan tersangka M. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 4 saset sabu dengan berat bruto 1,55 gram, sebuah telepon genggam, serta perlengkapan hisap sabu. Tak berhenti di situ, sekitar pukul 16.20 WITA, tim kembali mengamankan tersangka A di Desa Labota. Dari tangan A, polisi menyita 2 saset sabu dengan berat bruto 0,53 gram yang disembunyikan dalam sisir, serta sebuah telepon genggam. Kedua tersangka diduga menerima titipan sabu dari seseorang berinisial Y. Kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Morowali dan pada hari Kamis 4 September 2025 resmi dilakukan penahanan. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan kedua tersangka pelaku berinisial A dan M. Dari tangan kedua pelaku telah diamankan barang bukti sebanyak 6 saset dengan berat bruto 2 gram. Dan saat ini kedua tersangka telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polres Morowali. Kedua tersangka diancam dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Polres Morowali mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkotika demi mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polres Morowali melaporkan untuk Polri TV. Polsek Muntilan berhasil amankan seorang pencuri burung dari tangan tersangka. Petugas mengamankan barang bukti berupa 8 burung beserta sangkar burung dan sebuah sepeda motor. Polsek Muntilan berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian burung berinisial AY, warga Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dari tangan AY, polisi juga mengamankan 8 burung berikut sangkarnya. Hasil aksi kejahatan pelaku serta sebuah sepeda motor sebagai barang bukti.
Adapun jenis burung yang dicuri yakni burung jenis cucak hijau, kenari, sogok ontong, jalak uren, dan murai. Modus operandi pelaku adalah mencuri burung yang digantung di teras rumah warga kemudian dibawa kabur. Kapolsek Muntilan AKBP Abdul Mutahir dalam konferensi pers mengatakan, setelah mendapat laporan pencurian dari masyarakat, pihaknya langsung menuju TKP dan mengamankan pelaku AY. Ada 5 korban dari beberapa lokasi yang menjadi sasaran pencurian AY. Total kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah lebih. Awal kejadiannya, AY diduga melakukan pencurian burung sebanyak 8 burung yang juga ada sangkarnya. Jadi ada 8 sangkar dan 8 burung. Jadi AY awalnya mengambil dari beberapa lokasi. Pada kasus ini ada 5 korban. Ada 5 korban, jumlah burungnya ada 8 dan sangkar burungnya ada 8. Kami dari Polsek Muntilan setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa pelaku ini telah melakukan pencurian burung, kami langsung bertindak cepat untuk mengamankan pelaku supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi modus pelaku adalah mengambil burung dengan sangkarnya dengan cara burung yang digantungkan di teras rumah korban diambil, selanjutnya dibawa pulang oleh pelaku. Kerugian dari 8 burung itu adalah Rp5.400.000 dan kita juga akan mendalami korban-korban lain maupun lokasi-lokasi TKP lain untuk kita laksanakan pendalaman dan proses. Salah satu korban, Suhardi, mengaku kehilangan burung berjenis sogok ontong yang dicuri pada malam hari. Suhardi baru menyadari burung peliharaannya hilang keesokan harinya. Suhardi kemudian mencoba mencari burung yang hilang tersebut di Pasar Muntilan dan menemukan burung peliharaannya itu sudah di tangan pedagang. Suhardi kemudian mencari pelaku dan berhasil menemukan serta melaporkan ke Polsek Muntilan. Itu malam Sabtu, burung saya kan hilang, sogok ontong 2, burungan 2. Saya tahu-tahu itu jam 7:30 pagi, burung kok hilang. Saya tanya-tanya di kampung juga kehilangan. Terus proses pencarian di pasar. Di pasar itu hari apa itu ketemu. Terus hari Selasa orangnya itu dengan modal rekaman CCTV sama foto CCTV mengarah ke orang itu. Terus saya nelpon Polsek, terus diambil sama Bapak Polisi sampai sekarang ini. Ucapan terima kasih kepada Polsek Muntilan yang telah mengamankan itu pencuri sama barang bukti yang lain-lain. Setelah diamankan di Polsek Muntilan untuk proses lebih lanjut, pelaku dikirim ke Polresta Magelang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara. Dari Humas Polsek Muntilan Polresta Magelang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.